Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita maaf ya, agak batuk sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji tentang manusia. Alangkah berharganya nyawa manusia ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, siapa yang membunuh satu orang manusia, apapun agamanya, seakan-akan dia membunuh manusia seluruh dunia. Siapa yang menghidupkan satu manusia, artinya memeliharanya, membesarkannya, mendidiknya, seakan-akan dia telah mendidik manusia seluruh dunia. Nah, karena itu tidak boleh menyakiti orang dengan begitu mudahnya. Tidak boleh menzalimi orang. Itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di antara maqasid syariah, artinya tujuan hakikat dari ajaran Islam itu, tujuan dari hukum Islam ya, bukan akidah, tapi hukum, tapi terkait dengan akidah. Tujuan hukum Islam itu adalah antara lain, satu adalah hifzun nafs, memelihara jiwa. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi. Nah, yang disebut dengan hifzun nafsi, pemeliharaan jiwa, nyawa. Jadi kepolisian sekalipun ada prosedurnya bagaimana seseorang itu bisa ditewaskan ditembak. Panjang prosedurnya. Ada peringatan terlebih dahulu, dan kemudian lihat suasananya, apakah nyawanya sendiri pun terancam, barulah dia boleh. Itu pun tidak boleh langsung membunuhnya, mungkin dilumpuhkan kakinya saja ditembak. Nah, dalam Islam yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari juga demikian, bahwa tidak boleh membunuh jiwa seseorang, menyakiti badannya, menyiksa jiwanya, karena nyawa ini yang berhak mencabutnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada hari ini akan kita kaji, di antaranya adalah tujuan hidup manusia di permukaan bumi ini. Yang saya sebut dalam kajian ini kejadian manusia, asal usul kejadian manusia atau asal usul penciptaan manusia. Di mana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu tujuan hidupnya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi khalifah disebut di sini bukan saja sistem khilafah Utsmani yang terkenal dahulu, sekarang digembor-gemborkan lagi, bukan itu saja, tetapi juga itu air panas. Minta sikit lah ini kalau ada air panas. Nah, maaf, kita lanjutkan sedikit lagi. Tujuan hidup manusia di permukaan bumi ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menyatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Qala Allah Ta'ala inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Ketika para malaikat dan jin waktu itu berada di dalam surga, mereka mengatakan, ya Allah, Engkau akan menciptakan lagi makhluk di muka bumi. Bentuknya kami sudah lihat, bentuk Adam itu yang akan Engkau kirim ke bumi menjadi khalifah.
Para malaikat mengatakan kalau yang seperti ini, mirip seperti ini sudah ada di dunia. Yang sudah ada di dunia selama ini, dia adalah suka berperang, suka berkelahi, suka merusak, yang disebut dengan istilah yasfikud dima. Mereka berperang, menumpahkan darah. Kenapa engkau ciptakan lagi yang mirip seperti ini ya Allah? Dijawab oleh Allah, walaupun mirip dengan yang sebelumnya, tapi ini ada keistimewaannya yang hanya aku yang tahu, kamu tidak tahu, wahai malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kemudian ujung-ujungnya disebutkan juga oleh Allah. Apa kelebihannya, keistimewaan yang satu ini? Kelebihannya pertama adalah ilmu. Ilmunya berkembang. Nah, kalau para malaikat ilmunya tidak berkembang. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu apa yang tidak engkau ajarkan kepada kami, ya Allah, kata malaikat. Umpamanya menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Para malaikat diajarkan 5 angka, hanya angka sampai 5 saja. Yang 6, 7 dia tidak tahu. Nah, tetapi kalau kepada Adam diajarkan 1, 2, 3, 4, 5, dia bisa melanjutkan sampai beribu-ribu. 6, 7, 8, 9, 10, puluhan sampai ratusan, ratusan sampai ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribuan, sampai kepada jutaan, miliaran. Bisa disambung terus menerus. Kenapa? Karena kepada Adam dan keturunannya Allah bukan hanya memberikan kemampuan membuat simbol atau nama, alamul asma, tetapi dia juga bukan hanya diajarkan nama, tapi diberi kemampuan untuk membuat nama. Nama itu simbol. Angka 1 sampai angka puluhan miliar itu adalah simbol. Jadi keistimewaan manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah adalah kemampuan membuat simbol-simbol yang belum ada sebelumnya. Kemampuan itu diberikan oleh Allah. Nah, kemampuan membuat simbol itu tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat. Nah, itulah alasannya mengapa Adam ini, keturunan Adam, diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah artinya pengganti makhluk sebelumnya, juga artinya wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan di muka bumi, kemudian pelindung bumi, pemelihara bumi, dan pemelihara makhluk-makhluk lain selain dari manusia, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya berikan kepada mahasiswa saya semester 1 di Persada Bunda, yang pada pagi hari ini sebagaimana Bapak lihat ada laptop di depan saya. Ini saya melakukan daring moda jaringan. Artinya jaringan lewat internet. Seharusnya saya ke kampus pagi hari ini, tetapi melalui daring, kuliah jarak jauh melalui jaringan internet ini, saya tidak perlu ke kampus, dan mahasiswa mengirimkan kepada saya PR-nya itu lewat Google Classroom. Ada juga yang melalui email saya Rakib Jamari, email. Nah, ada lewat email, ada Classroom, dan ada juga satu-satu yang mengirimnya karena jauh, katanya dia mengirim melalui WA. Ya, satu-satu bisa juga. Nah, tapi ada lagi yang terdekat, dia kirim langsung ke rumah saya kertas jawabannya karena dia dekat. Ya, boleh juga. Yang penting pendidikan ini terjalin dan berjalan dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang mengikuti kuliah saya bukan hanya yang beragama Islam, tapi non Muslim juga. Karena jurusan yang mengikuti ini adalah jurusan STISIP, ABA, bahasa, jurusan akuntansi.
Di jurusan akuntansi ini 50-50. Sebagian non muslim, ada dari Chinese, ada dari Batak Tapanuli Utara, dan banyak lagi yang pakai marga-marga lainnya. Jadi 50-50. Karena itu selalu saya ajak berdoa mereka menurut agama kepercayaan masing-masing. Karena separuh muslim, separuh non muslim. Nah, semuanya bisa mengikuti. Kenapa? Karena saya tidak membatasi, tidak menerangkan secara detail, tapi yang pokok-pokok saja yang kaitan dengan agama. Nah, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah mulai terbuka, connecting, terhubung dengan mahasiswa saya. Nah, sudah ada. Namanya Jessica Dewi. Sudah ada Sepniati, Fitri Yulita. Pak. Ya. Bapak. Ya. Saya izin kamera ya. Oh, boleh. Nah. Soalnya kurang enak badan. Oh gitu. Yang penting ikuti ya. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, terakhir nanti ada PR harus dibuat ya. Iya, Pak. Ya. Pak. Ya. Karena waktu sudah sampai, waktu sudah masuk. Bapak masih menunggu 1 menit lagi. Ya, mana yang susah masuk? 1 more minute. 1 menit lagi. Ini ada Rifki Handayani, ada Desiana, apa ini? Naib. Desiana ya? Oh iya. Pak. Ya. Pak. Iya. Saya izin keaktifkan kamera ya, Pak. Oh boleh. Tapi namanya? Saya lagi sakit, Pak. Oh gitu, boleh. Dengar aja yang baik ya. Ya, karena kita Ya, makasih ya, Pak. ya, kita hanya 45 menit kok. Oke. Iya, Pak. Iya. Oke, waktu sudah sampai. Nah, Luisa Aprina. Oh ya, mana Luisanya? Fotonya. Tadi suaranya kedengaran ya. Oke, marilah kita mulai dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah mahasiswa sekalian. Wah, ini ada Yulianda Ertika, ada Heni Setiani. Oke. Lanjut. Ada 2 bahasan kita yang kita gabung ya hari ini. Yang nomor 8 dengan nomor 9 ya. Heni Setiani. Akuntansi ya. Oke. Ada 2 bahasan yang kita gabung. Yang nomor 8 ke asal usul kejadian manusia. Yang nomor 9 karakteristik manusia. Dua-duanya kita gabung. Nah, sebagai pendahuluan kita pelajari dulu apa manfaatnya mempelajari kejadian manusia serta karakter manusia ini. Manfaatnya yang pertama, supaya kita sebagai manusia ini insaf menyadari bahwa kita ini punya asal usul yang diciptakan oleh Tuhan dalam waktu yang terbatas. Ada kontraknya. Berapa batasnya? Batas umur kita kalau di Indonesia sekarang rata-rata 51 tahun. Nah, rata-rata. Tapi ada yang mencapai 70, 80 tahun. Dan ada yang lebih dari 51, kurang dari 51. 40 tahun, 45, 59 tahun sudah pergi. Diambil rata-rata untuk Indonesia 51 tahun. Tapi oleh pemerintah diambil rata-rata untuk sehat itu sesuai dengan masa pensiun pegawai negeri 60 tahun.
dan 58 tahun kalau dia struktural, 58 tahun. Kalau dia dosen, guru yang profesional itu 60 tahun. Kalau guru besar, profesor doktor, karena bukan perlu tenaganya tapi perlu pemikirannya, kalau dia sehat masih dipakai sampai umur 70 tahun. Maaf, Bapak minum dulu ya, agak batuk. Ya, Tasriani ya, Tasriani. Oke, kita lanjutkan. Jadi manfaatnya manusia mempelajari tentang kejadian manusia dan karakter manusia ini, bahwa kita menyadari kita diciptakan dalam waktu yang terbatas untuk hidup di muka bumi ini. Nah, waktu terbatas. Kemudian bahan-bahan yang digunakan oleh Tuhan untuk menciptakan manusia, bahannya adalah tanah, air, udara, dan api. Tapi yang paling dominan adalah tanah dan air. Di dalam kitab suci dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Tanahnya itu ada tanah liat, ada tanah lumpur, dan ada tanah-tanah yang bercampur dengan air. Dari situlah asal usul manusia pertama. Jadi manusia pertama itu diciptakan dari tanah dan air. Sedangkan kita bukan manusia pertama. Kita adalah anak keturunan manusia. Tidak diciptakan dari tanah langsung, tapi diciptakan dari saripati tanah. Dari mana saripati tanah kita dapatkan? Saripati tanah itu dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang kita makan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan yang kita makan dimakan oleh Bapak menjadi satu sel tersendiri, kemudian dimakan oleh ibu menciptakan satu sel tersendiri. Ketika terjadi pertemuan sel sperma dan ovum, terjadilah namanya zigot dalam rahim ibu. Zigota, zigot, lalu menjadi janin. Janin itu bakal menjadi manusia yang tercipta dari tulang. Tulang itu dibalut dengan daging sampai waktunya lahirlah manusia ke dunia. Sebelum manusia dilahir ke dunia sudah ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Siapa nanti jodohmu? Jangan dipaksakan ya. Jodoh kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Siapa jodohmu? Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau manusia berusaha nanti dia dapat jodoh, itu kebetulan. Rencana manusia sesuai dengan rencana Tuhan. Nanti kalau jodoh yang diinginkan itu tidak jadi, jangan kesal, berarti itu tidak sesuai menurut yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, jadi dalam rahim sudah ditetapkan siapa jodohnya, berapa umurnya, berapa banyak rezekinya, dan di mana dia nanti akan tinggal. Itu sudah ditetapkan. Kalau sampai umpamanya perjanjiannya itu kontraknya 60 tahun, begitu sampai 60 tahun dia meninggal dunia, disebut dengan habis kontrak. Dalam bahasa Arab habis kontrak itu disebut dengan sampai ajalnya. Jadi ditanya orang, kok dia mati, kan nggak sakit? Ya sudah sampai ajalnya. Sudah sampai ajalnya itu artinya sudah sampai kontraknya dengan Tuhan. Nah, itu gunanya, manfaatnya kita mempelajari manfaat kita mempelajari. Lanjut. Oh, ya, lanjut ya. Ada gangguan tadi sedikit. Ronaldi. Oke. Lanjut ya, Rahmarani. Ya,
Ya, Pak. Ya, lanjut ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, kita lanjutkan itu tentang manfaat mempelajari kejadian manusia. Dan yang kedua, kita tentang karakter manusia. Karakter manusia itu ada dua. Satu karakter yang positif, dua karakter yang negatif. Yang positifnya itu yang baik-baik, yang mulia. Yang negatifnya itu kita buat kesalahan atau kita mengikutkan hawa nafsu. Itu namanya karakter yang negatif. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari karakter atau sifat-sifat ya? Karakter itu bahasa Arab, bahasa Inggris, karakter, bahasa Arabnya sifat-sifat, bahasa Indonesia artinya tingkah laku. Nah, jadi tingkah laku manusia itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif apa? Yang positif itu ialah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu hal-hal yang positif itu menyebabkan orang ingin kuliah. Rasa ingin tahu. Yang kedua, rasa ingin menaikkan harga diri. Nah, kalau orang sholat itu baca warfa'ni, oh Tuhan angkat harga diriku. Jadi mana yang sholat coba sering diulang-ulang itu sekalipun di luar sholat. Warfa'ni, 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 angkat harga diriku ya Tuhan. Itu positif itu. Semua manusia di dunia, orang yang tidak beragama sekalipun, orang yang dalam hutan primitif sekalipun, ingin dia mengangkat harga dirinya. Nah, warfa'ni, angkat harga diriku ya Tuhan. Nah, itu positif itu ya. Jadi manusia rasa ingin tahu, ingin diangkat harga dirinya, dan kemudian menghormati orang lain yang ada di samping kita, apapun agamanya, dimanapun berada, kita menghargai orang lain. Itu sifat yang positif. Nah, kemudian sifat yang negatif. Sifat yang negatif ini biasanya bersaing secara tidak sehat, ingin menjatuhkan lawan. Itu memang sudah ada dalam diri manusia. Jadi setiap manusia itu sudah diberikan potensi positif dan negatif. Dalam bahasa Arabnya bunyinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia sudah ada potensi positif, ada potensi negatif. Potensi yang positif itu harus kita kembangkan semaksimal mungkin, dan potensi yang negatif jangan dihilangkan, tapi kita kendalikan, kita tekan serendah mungkin. Jadi sifat yang negatif itu bukan untuk dibuang seluruhnya, tidak. Penting juga, ada gunanya. Tapi jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu yang negatif. Kita ingin dikendalikan oleh hawa nafsu yang positif. Bagaimana kalau sudah terlanjur mengikutkan yang negatif? Memang negatif itu sudah ada dalam tubuh manusia, ditakdirkan oleh Tuhan. Kalau terlanjur membuat yang negatif, dibukakan pintu taubat. Mohon ampun kepada Tuhan, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah,